Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita muliakan Allah dengan menyanyikan lagu Mulia bagi Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itulah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebelum kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, mari kita pujikan di Bukit Kalvari.
tiada suatu tempat yang tetap, meski nama dan kekayaanku buruk, tak akan aku perolehnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Doa pengakuan dosa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Laus Yohanes. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, pada hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengundang setiap kami untuk kami datang ke dalam ibadah ini, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan bahwa kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa dan mengecewakan hati Tuhan. Kami pun juga di dalam kehidupan kami mengecewakan hati sesama kami. Tuhan, tolonglah kami. Untuk ibadah ini kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa melakukan apapun juga kalau tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan Roh Kudus itulah yang memimpin setiap kami untuk kami terus bertumbuh menjadi orang benar dan tetap ada di dalam kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita sudah mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru kita sekalian, yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Mari kita menaikkan lagu percaya dan taat sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes Handoko.
kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita. Kalau melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Takkan ku fahami kasih-Nya yang murni sampai ku persembahkan semua. Kasih sukacita hanya bagi mereka yang hidup percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Dalam rumah Tuhan, duduk di kaki-Nya, atau berjalan di sisi-Nya. Kemanapun juga Dia utusku pergi, hanyalah percaya dan taat. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Selamat pagi, jemaat-jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengarkan. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, Kau pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Turutilah segala perintah-Nya. Kita membuka 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh-Nya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Suatu kali ada seorang ibu yang ketika membereskan kamar anaknya, dia ternyata menemukan di dalam ranjang, bawah ranjangnya anaknya itu terdapat sebuah puntung rokok. Ketika dia mengetahui hal itu, dia memendam rasa amarahnya. Dia memutuskan untuk menunggu anaknya sampai pulang sekolah. Setelah itu dia akan menanyai anaknya apa maksud ada sebuah puntung rokok di bawah ranjangnya. Ketika ibu itu menanyakan apa alasannya ketika anaknya baru saja pulang sekolah, belum anak itu memberikan jawaban dan juga alasannya, seketika itu juga ibunya langsung memberikan tamparan dan juga jewer telinga anak itu karena dia merasa kecewa. Bagaimana mungkin anaknya yang masih kelas 6 SD itu sudah berani-beraninya untuk merokok dan bahkan tidak memberitahukannya kepada papa dan mamanya. Sebelum anak itu kembali menjawab, ibu itu kembali menempeleng anak itu kembali karena dianggap bahwa dia tidak mengakui kesalahan yang sudah dilakukannya. 5 menit anak itu menunggu supaya mama itu agak tenang. Lalu anak ini akhirnya memberikan jawabannya mengapa dia merokok dan tidak memberitahukan kepada papa dan mamanya. Anak ini akhirnya berujar bahwa mengapa mama melarang saya merokok? Tuh lihat papa juga merokok. Kenapa aku tidak boleh? Jadi saudara sekalian, anak itu memandang bahwa mengapa papanya boleh merokok? Tidak apa-apa, tidak dilarang oleh mamanya. Tetapi ketika dia merokok, dia dilarang bahkan dijewer oleh mamanya. 3 hari kemudian, anak itu kedapatan sekarang melakukan kesalahan yang lain yang akhirnya membuat mamanya sangat marah kepada dirinya. Apa yang dilakukan oleh anak kelas 6 SD ini? Dia kedapatan mamanya itu menendang seorang pembantu yang ada di rumahnya. Ketika mama itu melihat anak itu berbuat hal demikian yang tidak sopan, yang kurang ajar kepada pembantunya, maka dipanggillah anak ini kembali. Dia juga tempeleng dan jewer anak itu. Mengapa kamu berbuat demikian? Sebuah hal yang kurang ajar. Memang kamu adalah tuan rumah yang punya rumah ini. Dia adalah pembantu. Tetapi ingat, kamu lebih muda, dia lebih tua. Paling tidak kamu harus menunjukkan sikap hormatmu kepada dia dan tidak berbuat hal yang kurang ajar seperti itu. Bagaimana mungkin kamu masih kecil, masih kelas 6 SD, berani-beraninya menendang pembantu karena sebuah alasan. Lalu anak itu kembali menjawab mamanya, kenapa aku tidak boleh tendang pembantu? Minggu lalu juga saya lihat kok papa juga berbuat hal demikian. Kenapa mama tidak marah kepada papa? Bahkan saya melihat papa melakukan hal itu 2 kali. Saya melihat papa juga menendang pembantu yang ada di rumahnya. Kenapa mama tidak marah kepada papa ketika melakukan hal itu, tetapi kepada aku melakukan hal itu sekali saja, lalu saya ditempeleng dan juga dijewer oleh mama? Kenapa mama itu tidak adil? Ketika kita melihat 2 hal yang dilakukan oleh anaknya ini, kita bisa melihat bahwa alasannya karena papa juga melakukan hal demikian, maka seharusnya aku juga boleh dong melakukan hal seperti itu. Karena mama tidak memarahi atau menjewer papa, berarti aku juga boleh dong, karena mama membebaskan papa melakukan hal tersebut. Saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang dialami oleh keluarga ini menunjukkan bahwa
si ayah menjadi penyebab utama anak itu melakukan hal-hal yang kurang ajar seperti itu. Kerap kali kita juga mendapati diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi kita melihat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan gagal untuk menunjukkan apa yang baik di dalam kehidupannya. Kerap kali kita melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan, itu gagal menunjukkan kasihnya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Padahal saudara sekalian, firman Tuhan di dalam pasal yang ketiga secara keseluruhan, di situ kita melihat bahwa kita yang kerap kali gagal untuk mengasihi, seharusnya kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam seluruh pasal yang ketiga ini. Rasul Yohanes kembali mengingatkan bahwa kamu sekarang adalah anak-anak Allah. Mengapa hal demikian? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, karena didasari akan kasih Kristus. Apa wujud kasih Kristus? Yaitu Dia telah menyerahkan nyawanya bagi saya, bagi Bapak Ibu. Sudah jelas bahwa dasar kita itu melakukan kasih karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu membuktikan kasihnya, yaitu dengan cara menyerahkan nyawanya. Sehingga di dalam ayat 16 pada kalimat yang terakhir, di situ Rasul Yohanes mengatakan bahwa jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perbuatan saling mengasihi yang dilakukan oleh saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya itu harus didasarkan kepada Yesus Kristus yang terlebih dahulu menyerahkan nyawanya. Setelah itu kita baru menunjukkan dan melakukan kasih itu kepada sesama kita. Tetapi di dalam cerita pendahuluan dan sering kali kita melihat bahwa saya, Bapak Ibu, banyak orang kerap kali gagal mengusahakan kasih di dalam kehidupan kita. Demikian pula yang sudah melaksanakan kasih tetapi didasarkan pada konsep yang salah. Itulah yang sedang terjadi di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Di satu sisi ada begitu banyak orang yang gagal menunjukkan kasih. Tetapi yang menjadi masalah di dalam perikop yang kita baca ini, ayat 19 sampai ayat 24, itu Rasul Yohanes mendapati hal yang sebaliknya. Ada begitu banyak orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan di dalam kehidupan mereka, tetapi didasarkan atas konsep yang salah. Apa itu? Karena mereka menganggap bahwa pikiran manusia yang menuduh bahwa diri sendiri tidak cukup baik. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya Rasul Yohanes ini mendapati ada begitu banyak orang yang melakukan kasih tetapi didasarkan kepada sebuah konsep diri yang salah. Mereka berpikir bahwa aku harus menunjukkan kebaikan. Tetapi ketika mereka sudah berusaha berbuat baik, dia berbuat baik kepada keluarganya, dia berbuat baik kepada orang lain, dia tidak memandang dia agama apa, pokoknya dia berbuat baik kepada semua kalangan. Tetapi di antara mereka itu berpikir bahwa aku tidak cukup baik, aku kurang baik, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ada orang-orang model semacam itu yang menjadi masalah utama di dalam ayat 19 sampai 24. Jadi ketika kita melihat bahwa kita berbuat baik, tetapi kita menganggap kita itu sebenarnya tidak cukup baik, aku masih kurang baik, aku masih belum layak di hadapan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mereka berpikir bahwa aku tidak cukup baik. Karena itu di dalam ayat 21 dikatakan bahwa hal semacam itu membuat mereka memiliki ketakutan atau tidak berani untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21,
Bukankah hal ini sering kita temui di dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak orang itu kalau disuruh ibadah, ayo diajak ibadah, oke, ayo. Nah, saudara sekalian, mereka takut bahwa aku lo banyak dosanya, aku masih kurang baik, aku berusaha untuk hidup baik, aku berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan, tapi aku kok merasa aku kok kurang baik ya di hadapan Tuhan. Aku kok merasa bahwa dosaku itu terlalu besar untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu mereka merasa bahwa aku tidak layak. Lebih baik sekalian saja aku meninggalkan Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, enggak kok, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus sudah memberikan penebusannya bagi kamu. Ayo, ikut aku ya untuk ibadah. Tetapi mereka bilang, enggak mau. Aku banyak dosanya. Aku malu kepada Tuhan. Aku malu kepada sesama. Ketika dilihat bahwa lo itu kan orang jahat, ngapain dia ibadah? Nah, saudara sekalian, mereka itu merasa tidak layak untuk diampuni. Padahal kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, sudah jelas bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawa bagi mereka. Tetapi mereka merasa itu belum cukup. Aku harus menambahkan dengan kebaikan-kebaikanku. Tetapi kalau aku gagal mewujudkan semuanya itu, maka aku merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Aku merasa tidak baik, aku merasa tidak layak untuk diampuni. Ajaran dan konsep semacam itu sebenarnya ajaran dari guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang ada pada zaman Rasul Yohanes. Saudara sekalian, para guru palsu, para pengajar sesat itu membawa konsep seperti ini. Mereka berpikir bahwa untuk bisa menghadap kepada Tuhan, untuk bisa selamat, itu harus mengunggulkan diri mereka sendiri, bukan mengunggulkan karya Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, memang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri bahwa keraguan, keterpurukan, kegagalan, rasa bersalah memang pasti akan ada di dalam hidup kita selama kita hidup. Keraguan, keterpurukan, kegagalan, rasa bersalah tidak dapat kita hindari. Ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang kita alami selama di dunia ini. Tetapi kita harus mengingat satu hal. Yang paling penting, jangan sampai semuanya itu, hal-hal yang buruk itu, membawa kita itu semakin jauh daripada Tuhan. Dan menyebabkan semuanya itu melihat diri kita, lalu kita membenci diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang yang merasa tidak baik dan tidak layak di hadapan Tuhan. Memang satu sisi betul, kita harus merasa bahwa diri kita tidak layak. Tetapi jangan terus-terusan seperti itu, bahkan sampai membuat diri kita itu semakin jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga ada sebuah buku yang menarik, dikatakan bahwa orang semacam ini itu sama seperti orang yang trauma atau orang yang fobia. Trauma dan fobia. Jadi mereka itu kerap kali menganggap diri mereka itu tidak layak, tidak berani untuk menghadap Tuhan. Saudara sekalian, maksud saya menyampaikan hal ini bukan untuk menunjukkan bahwa berarti kalau itu harus gaya dong. Supaya jangan merasa tidak layak, harus merasa layak juga di hadapan Tuhan. Aku harus merasa aku tinggi di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bukan juga seperti itu. Saya tidak mengajarkan di dalam ayat ini untuk kita tidak menyesali dosa kita. Alkitab memang berkali-kali menunjukkan bahwa kita harus melihat diri kita berdosa supaya kita mendekat kepada Tuhan dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi hal yang
lain yang ada di dalam ayat-ayat ini adalah mereka itu tidak layak di hadapan Tuhan. Justru mereka tidak mau dekat kepada Tuhan. Mereka tidak mau mencari pertolongan Tuhan karena ketidaklayakan mereka. Tetapi di dalam ketidaklayakan dan ketidakbaikan mereka, mereka itu justru melakukan hal yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka itu justru menjauhi Tuhan. Sudah Tuhan, lebih baik aku dihukum saja. Aku tidak layak untuk diampuni. Saudara, hal ini bukanlah ajaran dari Alkitab. Ajaran Alkitab justru mengajarkan setiap kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang tidak layak. Jangan sampai kita itu merasa bahwa aku tidak layak untuk diampuni, sudah aku nasibnya adalah masuk ke dalam neraka. Jangan seperti itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa memang aku tidak layak, memang aku lemah tanpa Tuhan Yesus. Karena itu aku butuh pertolongan Tuhan Yesus untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi saya. Saudara sekalian, kita harus percaya kepada kemahakuasaan Tuhan dan melakukan semua kebaikan demi Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, Rasul Yohanes mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dikatakan juga di dalam ayat yang ke-20 bahwa Allah itu lebih besar dari hati kita atau konsep yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu saudara sekalian, ketika kita berusaha untuk berbuat baik, ingatlah, itu adalah sebagai bukti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita melakukan segala perintahnya. Kegagalan manusia adalah lebih percaya pada kesalahan pikirannya sendiri daripada percaya pada Tuhan. Pikiran manusia menganggap bahwa aku belum layak, aku tidak baik dan sebagainya. Hindari semuanya itu, karena itu bukanlah ajaran Alkitab. Tetapi kita melihat bahwa ajaran Alkitab mengajarkan kepada kita suatu ajaran dan doktrin yang begitu penting. Kita memang tidak layak, karena itu kita mendekat kepada Tuhan. Dan sekarang kita yang sudah menerima keselamatan itu, maka yang harus kita lakukan adalah menuruti segala perintahnya. Dan hal ini orang-orang pada zaman Rasul Yohanes itu semakin memperparah keadaannya sendiri, dengan mereka itu kerap kali berusaha melakukan kebaikan demi keuntungan mereka sendiri. Nah, ini pun juga bukan ajaran Alkitab. Kita berbuat baik bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi dikatakan bahwa karena memang kita adalah anak Tuhan dan kita mau menuruti segala perintah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu kali ada seorang penasehat kerajaan itu menghadap kepada rajanya. Penasehat ini lapor kepada rajanya tersebut bahwa pintu gerbang istana itu sedang rusak. Wah, maka ketika raja itu mendengar berita ini, dia langsung menyuruh penasehatnya untuk cari tukang atau cari kontraktor untuk dapat mengerjakan kerusakan dari gerbang istana tersebut. Nah, saudara sekalian, beberapa jam kemudian penasehat ini kembali kepada raja itu, lalu melaporkan bahwa dia berhasil menemukan 3 orang kontraktor yang dapat memperbaiki gerbang istana. Dia memperkenalkan diri, 3 orang tersebut berasal dari 3 negara. Yang pertama ini raja, dia ini dari Amerika. Yang kedua, kontraktornya dari China.
Lalu yang ketiga, nah tentu saja negara kita sendiri, tanah air kita, dari Indonesia yang ini raja. Lalu raja ini menanyai, kalian bertiga sanggup enggak memperbaiki? Lalu mereka bertiga langsung menyahut, sanggup. Itu. Oke, sekarang saya juga mau tanya. Ini kas kerajaan kita lagi seret ini. Banyak rakyat mengalami kesengsaraan. Jadi kas kerajaan ini lagi seret, lagi kosong ini, menipis. Nah, karena itu saya mau tanya, harganya berapa kalau kalian mengerjakan memperbaiki gerbang istana tersebut? Lalu raja itu tanya kepada orang yang dari Amerika, kamu yang dari Amerika, berapa saya harus membayar supaya gerbang istananya kembali baik? Lalu orang Amerika tersebut bilang, $1.000 raja. Mahal sekali $1.000. Iya, $1.000 itu adalah $300 untuk survei kerusakannya apa saja. Lalu $300 itu untuk biaya material. Lalu $400 itu untuk ongkos pekerja saya. Wah, raja ini bilang bahwa kemahalan. Kamu yang dari China, berapa saya harus bayar kamu? Lalu yang dari China itu bilang, haiya, oe cuma minta gopek dolar. Jadi dia minta $500 gopek dolar. Wah, dia berpikir, wah ini lebih murah ini. Perinciannya apa saja? $100 untuk survei, $300 untuk material, $100 untuk biaya tukang. Wah, dia bilang, wah cukup murah ini. Tetapi dia mau tanya lagi yang Indonesia, siapa tahu lebih murah. Kamu yang dari Indonesia, berapa harga yang harus saya bayar? Lalu kontraktor dari Indonesia ini bilang, 2.500 raja. Wah, kerajaan ini kaget. Kenapa kok kamu lebih mahal, $2.500? Lalu kontraktor dari kerajaan ini, kontraktor dari Indonesia ini langsung mendekati penasehat raja yang tadi dia panggil. Lalu dia bisik-bisik kepada penasehat tersebut. $1.000 untuk kamu, $1.000 untuk saya, $500 untuk nanti biar orang Cina itu yang mengerjakan, kontraktor dari China tersebut. Nah, saudara sekalian, memang ini adalah sebuah cerita saja. Tetapi kita bisa mendapati bahwa kerap kali kita menemukan bahwa orang itu berusaha melakukan sesuatu, bahkan juga melakukan kebaikan, itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Tetapi dia lupa bahwa aku dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang Kristen. Melakukan kebaikan bukan untuk keuntungan diri saya, tetapi untuk kebaikan dari sesama kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang ditambahkan di dalam ayat yang ke-23 di dalam ayat ini. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara sekalian, artinya kita itu melakukan setiap hal kebaikan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi memang kita melakukan semuanya itu karena itu adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita melakukan kebaikan karena kita pun juga sadar kita sedang melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dan pola hidup. Lalu juga selain percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-23b, kita harus saling mengasihi. Karena saling mengasihi itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saling mengasihi itu bukan sesuai keinginan kita, tetapi dikatakan bahwa sesuai
perintah Kristus. Apa itu perintah Kristus? Yaitu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 tadi, kita mengasihi sesuai dengan apa yang Kristus mau. Karena Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu, baru kemudian kita berusaha untuk saling mengasihi. Dan itu dikatakan bahwa hal tersebut berkenan di hadapan Tuhan di dalam ayat 22. Itu adalah hal yang berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, ketika saya membaca ayat 22 dan 23 ini, saya berpikir apa ya contoh yang paling bagus untuk menunjukkan bahwa kita itu mengasihi dan hal itu menyenangkan atau berkenan di hadapan Tuhan. Apa ya contoh yang bagus? Saya memberikan contoh itu adalah untuk menyenangkan keluarga. Nah, kita memang kerap kali banyak menghabiskan waktu hidup kita bersama dengan keluarga. Dan saya anggap ini adalah contoh yang baik. Nah, saudara sekalian, di masa pandemi ini memang ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen itu yang sedang mengalami krisis di dalam keuangan atau hubungan di dalam keluarga. Nah, saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini kita tidak lagi dapat leluasa untuk bertemu dengan orang dan kita keluar untuk dari rumah kita untuk beraktivitas. Nah, saudara sekalian, ketika biasanya semu itu yang bagian ngedit video itu biasanya ketika dia itu lagi suntuk, dia itu biasanya ngajak saya, kok keluar yuk. Gimana? Kan enggak boleh. Kalau kerumunan kan enggak boleh, nanti bisa ketularan virus Covid. Sudah muter-muter aja. Nah, karena itu saudara sekalian, ketika semu bilang, kok naik sepeda motor wis pokoknya muter-muter aja, enggak usah mampir ke sebuah tempat, pokoknya ya muter, nanti kemana, nanti ke bagian atas dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, apakah ketika seorang istri lagi suntuk, lagi butuh hiburan, dia mengajak saya, suaminya, untuk muter-muter aja lah? Apakah enggak mau? Ketika saya bilang, oke, ayo kita muter-muter. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah hal sederhana untuk melakukan apa yang menyenangkan keluarga. Lalu juga saya ambil contoh lagi Fani. Nah, Fani itu suka sekali es krim. Nah, ketika biasanya saya pergi kemana gitu ya, keluar rumah, biasanya seringkali saya itu membelikan beberapa buah es krim untuk oleh-oleh untuk Fani. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah hal sederhana yang bisa kita tunjukkan untuk kita berusaha menyenangkan keluarga kita. Dan hal yang sama juga, kita saling mengasihi karena memang itu adalah hal yang berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam usaha manusia untuk menyenangkan hati Tuhan, memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa tidak mungkin tercapai secara sempurna. Tetapi ingatlah bahwa usaha kita itu adalah yang lebih penting daripada hasil akhirnya. Dan Allah melihat semuanya itu. Allah bukan melihat hasil akhir. Kalau Allah melihat hasil akhir, kita menyenangkan hati Tuhan secara sempurna, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyanggupinya. Karena itu, saudara sekalian, Tuhan memberikan Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24 ada roh Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, Roh Kudus menolong setiap kita untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita menuruti segala perintahnya. Dan Roh Kudus itulah yang terus mengingatkan kita bahwa kita sudah dikasihi Tuhan. Maka sekarang kita pun juga wajib menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita terus menyertai kita, terus membenarkan kita, dan terus memakai kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk berbuat kasih kepada sesama. Amin. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu hari ini mengatakan kepada setiap kami, supaya kami sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus, kami pun juga terus melakukan perintah untuk kami menyenangkan hati Tuhan dan saling mengasihi satu orang dengan orang yang lain. Tuhan, di dalam masa pandemi ini adalah kesempatan yang baik bagi setiap kami untuk kami dapat menunjukkan kasih. Tidak perlu hal-hal yang begitu besar yang harus kami lakukan. Mungkin kami dapat melakukan kasih melalui cara-cara yang sederhana. Tuhan, pakai semuanya itu walaupun setiap hal-hal yang sederhana. Biarlah semuanya itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk dapat kami menunjukkan kasih dan perhatian kami kepada sesama kami. Dan secara khusus ada begitu jemaat-jemaat yang terdampak selama pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang sudah bosan untuk menghadapi masa pandemi ini. Karena penghasilannya menurun, karena mengalami begitu banyak problem di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau juga memberikan kesabaran bagi mereka di dalam menghadapi semuanya ini. Biarlah melalui masa pandemi ini Tuhan, kami sesama jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja ini, kami yang kuat, kami yang mampu, kami pun juga dapat membantu sesama kami yang kurang mampu ataupun juga yang lemah. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan kasih itu kepada sesama kami, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih dengan Engkau menyerahkan nyawa bagi setiap kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah yang sudah membuat aturan untuk membatasi kegiatan masyarakat, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Kami mohon kepadamu Tuhan, upaya-upaya pemerintah untuk melaksanakan PPKM ini supaya dapat terlihat hasil yang baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya masyarakat juga diberikan kesabaran untuk taat kepada aturan-aturan pemerintah, tidak mengejek mereka, tidak mencemooh mereka, bahkan tidak menghina mereka, karena apa yang pemerintah lakukan itu adalah sebuah hal yang baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan para pemerintah kesabaran, berikan mereka hikmat, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Karena negara Indonesia ini menghadapi pandemi, ada begitu banyak jalan yang harus dilalui, dan jalannya masih panjang Tuhan, karena masih begitu banyak orang yang belum divaksin. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, supaya kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kami pun juga taat kepada pemerintah, bahkan juga mendukung setiap apa yang sudah diputuskan. Kami mohon kepadamu untuk setiap jemaat-jemaat yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, ataupun juga mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memberikan pertolongan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan di hadapannya, sambil menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku
berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Rasa hormat dan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Bapa kuduskan, sucikan persembahan ini, agar bisa dipakai dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan pada majelis yang bertugas, agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan warta jemaat gereja kita. Yang pertama yaitu jadwal kegiatan gereja sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Yang kedua, bagi jemaat yang akan membawa persembahan dapat menghubungi bendahara majelis atau dapat ditransfer ke rekening 18033339922 atas nama Gereja Kristus Tuhan. Yang ketiga yaitu ibadah umum minggu depan masih dilaksanakan secara online. Yang keempat, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021. Jemaat mohon mempersiapkan diri. Yang kelima yaitu dalam masa pandemi ini dihimbau jemaat untuk tetap menjaga ketat protokol kesehatan dan juga menjaga imun tubuh melalui makanan bergizi dan vitamin. Sekian warta jemaat gereja kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian, doksologi, dan berkat oleh Evangelis Yohanes Handoko. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. Mari saudara sekalian, kita terus mengingat firman Tuhan ini yang membuat kita untuk terus bertumbuh dan lebih taat kepada Tuhan. Sekarang, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.